Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Engkau selalu memberikan kepada kami rahmat demi rahmat, sehingga tanpa Engkau kami tak dapat hidup. Bantu kami ya Tuhan supaya kami menyadari aliran rahmat itu dalam hidup kami, dan kami dapat menjalankan kehidupan kami karena Engkau hadir di tengah-tengah kami dalam hidup kami sendiri. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Demikianlah sabda Yesus hari ini diumpamakan seperti ranting di pokok anggur. Kalau ranting itu berada di pokok anggur, maka ranting itu akan berbuah. Buah berasal dari ranting-ranting, karena ranting itu bersatu dengan pokoknya. Dan itulah gambaran yang disampaikan, alegori yang disampaikan oleh Yesus tentang pokok anggur. Saudara, mungkin bagi kita, kebanyakan dari kita belum pernah melihat pohon anggur. Pohon anggur seperti pohon yang merambat, maka cabang-cabangnya berada di pokoknya. Dan kalau mau berbuah, maka daun-daun dari anggur itu harus disiangi atau dipangkas supaya buahnya dapat tumbuh, dapat berkembang. Dan itulah gambaran hidup kita kalau kita berada dalam Tuhan Yesus. Maka Yesus mengatakan, tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Mungkin bagi kita agak sulit membayangkan tentang pokok anggur itu. Mungkin bisa dikatakan lebih tepat atau lebih baik atau lebih katakanlah lebih mudah bagi orang zaman sekarang melihat seperti aliran listrik, ya, sambungan aliran listrik itu. Aliran listrik itu terus ada aliran, ada energi, ada energi dari listrik itu. Dan maka ketika ada lampu, maka disambungkan ke saluran itu sehingga menyalakan atau membantu tempat-tempat lain, menyebarkan ke berbagai macam tempat di mana bisa dipergunakan untuk menerangi. Dan aliran itu sudah ada di dalam sambungan-sambungan itu. Dan itulah mungkin yang jauh lebih bisa kita mengerti kalau kita melihat aliran listrik. Coba kita perhatikan. Maka nyala lampu itu, ada lampu nyala yang terus-terus bernyala demi penerangan di suatu tempat tertentu. Entah pagi, entah siang, entah malam. Nah itulah. Jadi aliran itu terus mengalir. Demikian juga rahmat Tuhan, kehidupan Tuhan, kehadiran Tuhan selalu ada dalam diri kita. Maka kita perlu juga stop kontak itu kita nyalakan berkali-kali kita nyalakan sehingga kita menyadari kehadiran Tuhan itu di dalam diri kita. Kita menyalakan stop kontak itu untuk supaya kita bisa merasakan terangnya sinar dari aliran listrik itu. Dengan menyadari kehadiran itu, menyadari Tuhan hadir dalam diriku. Maka Yesus mengatakan, tinggallah dalam diriku. Supaya aku dapat menyadari kehadiran Tuhan yang telah ada di dalam diriku sendiri. Nah itulah saudaraku yang terkasih, mungkin saya menggambarkannya sebagai aliran listrik yang jauh lebih mudah kita bayangkan di zaman saat ini. Jadi yang perlu kita lakukan adalah latihan terus-menerus. Ya, ada latihan terus-menerus sehingga aliran listrik Allah itu kita dapat rasakan, kita dapat alami, kita dapat energi, kita dapat protein, kita dapat makanan, kita dapat kekuatan, kita dapat semangat, kita dapat gairah dari aliran listrik itu. Dan itulah maka mengapa kita melakukan doa-doa, melakukan kegiatan-kegiatan rohani, entah baca kitab suci, entah doa rosario di bulan Mei ini, atau kita melakukan kegiatan-kegiatan lain kebersamaan, menghadiri perayaan Ekaristi. Jadi semakin dalam tinggal itu berarti kita harus melatih diri untuk tetap hadir di dalam Tuhan. Itu. Jadi bentuk-bentuk latihan tersebut membuat kesadaran kita menjadi lebih dalam.
higher consciousness, ya. Kesadaran kita untuk lebih dalam sehingga terus-menerus kita harus tombol sekring itu, bukan sekring, tombolnya itu harus menjadi bernyala terus, ya. Tanpa itu menjadi gelap. Tanpa kita menyalakan tombol listrik itu, kita gelap. Ya, kita tidak dapat, kita kehilangan energi dari listrik tersebut. Meskipun listrik itu sudah ada di dalam, tetapi aliran ke dalam diri kita itu tidak mengalir luas. Nah, maka harus di satu sisi juga aliran listrik kalau ada sumbatan-sumbatan sehingga tidak mengalir dengan baik, maka diperbaiki. Dan itu lebih tepat kalau dikatakan seperti aliran pompa air PVC gitu kan. Kalau ada sumbatan maka alirnya mengalir lebih kecil daripada kalau tidak ada sumbatan-sumbatan. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, sekali lagi, apa maksudnya Yesus mengatakan tinggallah dalam aku? Artinya kita berlatih diri terus-menerus untuk merasakan, mengalami kehadiran Tuhan di dalam hidupku. Dan untuk bisa merasakan kehadiran Tuhan, maka aku harus melatih diri setiap kali, setiap waktu, dengan waktu yang tepat, dengan waktu yang terus-menerus berulang, supaya Tuhan kita sadari. Dan bukanlah yang gampang menyadari kehadiran Tuhan. Karena kehadiran Tuhan itu, karena dia roh, maka kita tidak mudah gitu loh, tidak gampang menyadari kehadiran. Selama kita menjadi Katolik, berapa kali kita dapat merasakan kehadiran Tuhan, dan itu bukan yang gampang. Jadi sekali lagi saudaraku, tinggallah dalam aku artinya kita harus tinggal dalam keheningan, ya, dalam kesunyian, supaya kita dapat merasakan kehadiran Tuhan. Semoga Anda dan saya dan kita semua dilatih dan terlatih untuk melakukan tindakan-tindakan di mana kita tinggal dalam Tuhan, hadir dalam Tuhan, menyadari kehadiran Tuhan. Dan itu mengandaikan kita untuk terus-menerus melatih itu. Nah, dengan harapan supaya terjadi higher consciousness, kesadaran lebih dalam. Dan kesadaran lebih dalam itu akan menimbulkan suatu keyakinan. Keyakinan itulah yang membuat kita terus-menerus melakukan apapun juga dengan segala risiko. Lalu menjadi suatu devosi lalu menjadi iman, ya. Lalu semakin lama semakin berkembang, semakin tumbuh. Saya semakin yakin, semakin percaya, semakin ada devosi, ada suatu kebiasaan-kebiasaan yang baik, lalu mulai kita dapat merasakan dan Tuhan menganugerahkan rahmat kehadirannya kepada kita. Lalu kita menjadi bisa mampu dan semakin kita menyadari kehadiran Tuhan, itulah semakin kita kuat. Kita tidak takut terhadap segala apapun. Ya. Tak ada sesuatu pun yang dapat menakutkan kita, seperti kata Paulus. Ya. Maka mari saudaraku terkasih, semoga kita tinggal terus-menerus dalam Tuhan, dan Tuhan memberikan rahmat demi rahmat kepada kita, dan kita dapat melakukan segala sesuatu dengan setia, dengan tabah, dengan tekun, dengan melakukan kegiatan-kegiatan rohani apapun juga, ya. Ketika kita menyadari kehadiran Tuhan, maka kita menyadari kehadiran sesama kita menyadari dosa-dosa kita menyadari kekurangan kita, tapi kita yakin bahwa Tuhan mengampuni kelemahan dan kekurangan kita. Semoga Tuhan memberkati Anda semua dalam segala apapun, dan tetap kuat di dalam menjalankan tugas sehari-hari. Berkat Tuhan atas Anda semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.